Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian masih semangat belajar meskipun dengan cara PJJ. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Kalian pasti pernah berpendapat tentang hal yang kalian sukai atau yang tidak kalian sukai. Misalnya, setelah melihat film atau drama Korea, kalian berpendapat tentang film yang kalian lihat. Atau setelah membaca novel, mendengarkan musik, kalian akan berkomentar atau berpendapat tentang musik atau novel yang kalian baca. Pendapat kalian tentang novel atau musik yang kalian dengar, ini yang disebut dengan tanggapan. Untuk lebih jelasnya akan kita pelajari pengertian dan tujuan teks tanggapan. Pengertian teks tanggapan adalah jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis dan menanggapi suatu teks yang dapat berupa teks sastra, artikel, berita ataupun karya seni pertunjukan. Sedangkan tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Dalam memberikan penilaian, kita harus bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas. Dalam membuat teks tanggapan ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, harus bersifat objektif. Objektif berarti menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta dan kenyataan. Jadi tidak boleh merekayasa atau mengada-ngada, tapi berdasarkan fakta dan kenyataan dari apa yang kita lihat, dengar maupun kita baca. Yang kedua, bersifat santun. Kata santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Jadi dalam menyampaikan pendapat tidak boleh menjatuhkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks tanggapan. Struktur yang pertama yaitu konteks. Konteks ini berisi tentang apa yang ditanggapi, kapan dan di mana peristiwa terjadi serta apa peristiwanya. Yang kedua, deskripsi. Berisi tentang apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi, diciptakan, dan dihasilkan. Yang berikutnya, struktur ketiga yaitu penilaian. Penilaian ini berisi tentang apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh model teks tanggapan tulisan atau ulasan karya seni. Pada struktur konteks berisi tentang identitas buku. Struktur yang berikutnya yaitu deskripsi. Di sini dicontohkan sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya fitur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ini adalah contoh bagian deskripsi. Struktur yang berikutnya yaitu penilaian. Contohnya, seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini,
penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Demikian tadi adalah contoh dari struktur teks tanggapan yang terdiri dari konteks, deskripsi, dan penilaian. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.